Sudah nyaris 1 bulan sejak perang dagang besar-besaran resmi dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April 2025 lalu. Sejak saat itu, perang dagang berlangsung dalam situasi yang sangat dinamis. China sebagai negara yang menerima pukulan paling telak jadi sorotan dunia. Amerika Serikat dan China saat ini tengah berada di status quo sejak perang dagang antar keduanya. Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 145% dan 245% untuk mobil China. Sementara China membalasnya dengan pengenaan tarif 125% untuk semua barang asal negeri Paman Sam. Praktis kondisi itu membuat sebagian besar transaksi perdagangan di antara keduanya terhenti. Belum ada salah satu di antara keduanya yang duduk di meja perundingan. Lalu siapa yang bisa dikatakan menang sampai sejauh ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tarif impor tinggi yang diterapkan Trump sudah pasti mengaruhi berbagai lini bisnis di negeri Paman Sam. Dikutip dari Al Jazeera, dampak terhadap bisnis Amerika Serikat memang tidak akan sepenuhnya terasa hingga akhir tahun ini. Namun sinyal peringatan sudah mulai terlihat. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan ekspor kacang kedelai yang menjadi penyumbang ekspor pertanian terbesar turun drastis selama periode 11 hingga 17 April 2025. Hingga 17 April penjualan bersih kedelai AS turun hingga 50% dibandingkan minggu sebelumnya. Penyebabnya adalah penurunan ekspor kedelai mingguan ke China yang ambles hingga 67%. Beijing merupakan tujuan ekspor kacang-kacangan terbesar Amerika. Profesor ekonomi di Universitas Newcastle Swiss, Pierre Giuseppe Fortunato, bahkan prediksi petani AS dapat gulung tikar jika perang tarif terus dibiarkan. Tak cuma pertanian, tapi semua sektor yang berhubungan dengan China disebutnya akan mengalami tekanan. Pada tahun 2023, AS mengekspor sekitar 15 miliar dolar AS minyak, gas, dan batu bara ke China. Angka itu setara dengan 251 triliun rupiah. Kehilangan pasar ini jelas akan berdampak buruk bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika. Efek tarif tak cuma terasa dari sisi ekspor, tapi juga impor. Sejak dimulainya perang tarif Trump, pengiriman kargo telah anjlok. Data dari Linerlitica, perusahaan penyedia data pengiriman, pemesanan kargo Cina ditujukan ke AS turun sebesar 30 hingga 60% pada bulan April. Amerika mengimpor berbagai peralatan elektronik seperti TV dan mesin cuci dari Beijing. Angkanya bahkan mencapai 46,4% dari total impor pada tahun 2022. Amerika juga mengimpor banyak bahan pakaian dan produk farmasi Cina. Pada tanggal 22 April 2025 lalu, Dana Moneter Internasional prediksi AS akan mengalami inflasi sebesar 3% pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Amerika juga diprediksi menurun, serta ada kemungkinan negara adidaya itu akan mengalami resesi. Setelah membahas soal pengaruh tarif bagi Amerika, sekarang kita bahas dampak yang sudah terjadi di negeri tirai bambu. Perlu diketahui ekspor China ke Amerika menyumbang 3% dari total output ekonomi negara itu. Goldman Sachs, perusahaan penyedia jasa layanan finansial, memprediksi tarif Trump akan menyeret turun PDB China hingga 2,4%. Namun China percaya diri dapat bertahan tanpa impor pertanian dan energi Amerika, bahkan mencanangkan pertumbuhan PDB sebesar 5% tahun ini. Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, Zhao Zhengxin, mengatakan produksi pertanian dan energi dalam negeri akan cukup untuk memenuhi permintaan. Para ahli menilai China telah bersiap menghadapi krisis semacam ini, mengingat perang dagang sebenarnya sudah dimulai pada periode pertama Trump dahulu. Salah satunya dengan mendiversifikasi impor produk, tidak hanya dari Amerika.
Trump sempat meminta mitra dagang mereka untuk melepas hubungan dagang dengan Beijing agar mendapatkan keringanan tarif. Namun sekutu AS nampaknya menentang keras pertikaian ekonomi dengan Cina. Komisi Eropa bahkan sudah menyatakan tidak berniat untuk memisahkan diri dengan Cina. Satu alasannya karena Cina adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Banyak negara tidak dapat menghentikan hubungan dagang mereka dengan Beijing. Uni Eropa punya defisit perdagangan yang besar dengan Cina. Artinya memutus akses ke barang-barang Cina baik berupa produk jadi maupun bahan baku industri akan merugikan ekonomi Cina yang memang sudah lesu. Di seluruh negara berkembang, perang perdagangan Cina sama pentingnya. Sekitar seperempat impor Bangladesh dan Kamboja berasal dari negeri tirai bambu. Nigeria dan Arab Saudi juga bergantung pada Cina untuk impor barang mereka. Donald Trump sempat mengatakan akan menurunkan secara drastis tarif bagi Cina dalam waktu dekat. Ia juga mengatakan bahwa pemerintahannya secara aktif bernegosiasi dengan pihak Cina tanpa menjelaskan lebih lanjut. Namun pada tanggal 24 April, Kementerian Perdagangan Cina menepis pernyataan Presiden Trump dengan mengatakan tidak ada pembicaraan yang berlangsung antara kedua negara. Meski begitu, Beijing mengatakan pintu terbuka lebar untuk perundingan. Selain itu, beredar pula di media sosial Cina sebuah daftar berisi 131 produk asal Amerika Serikat yang kemungkinan akan dipertimbangkan untuk dikecualikan dari tarif impor Cina. Daftar itu mencakup sejumlah kategori produk, mulai dari vaksin, bahan kimia, hingga mesin jet, serta 8 jenis chip. Sampai saat ini, perang tarif mengaruhi kedua pihak dengan sama beratnya. Namun Cina ada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Sebab Beijing sudah melakukan banyak langkah, salah satunya diversifikasi impor dan juga ekspor. Lantas bagaimana cara Amerika untuk membalikan keadaan dari situasi sulit yang mereka buat sendiri ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.